Naga lilin primordial. Ye Feng, kamu bertarung dengan naga lilin primordial, yang kekuatan spiritualnya terlalu Dan langit. Alam surga Kaisar Asia mulai hancur, tidak ada waktu lagi. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung Sembilan Langit, Ye Feng, untuk bisa melawanku sejauh ini. Kau menghancurkan 3 alam. Hari ini aku Ye Feng, atas nama makhluk 9 langit, akan membunuhmu di sini. Seni Pedang Langit Dao, kau benar-benar menembus ke. Pedang Kaisarmu menghancurkan puncak alam Kaisar. Pedang. Hancur. Berhasil. Ye Feng, bagaimana kabarmu? Jika bukan karena naga lilin primordial berada dalam periode reinkarnasinya, aku juga tidak akan bisa menyegel jiwa ilahinya. Yao Ji, apa yang kau lakukan? Ye Feng, surga ini. Sudah waktunya untuk berganti penguasa. Mengapa kau melakukan ini padaku? Suyu jalan kecil ini baru berada di sini selama beberapa ratus tahun. Mengapa dia bisa berada di sisimu? Kamu hanya bias. Aku tidak takut memberitahumu. Naga lilin primordial ini persis yang aku lepaskan. Ditambah lagi dengan formasi yang aku pasang. Formasi pemusnah ilahi 10 arah. Kamu bisa mati dengan tenang. Suyul, formasi ini terbentuk dari asal mula kehancuran besar. Kau tidak bisa menghentikannya. Jangan lakukan hal bodoh. Suyue. Pergi. Bukankah kau bilang setelah membayar uangnya, kau bisa membawa kakakku pergi? Di mana ini? Keluarga Su dari Fuxi Agung. Runner, Ini adalah alam fana. Mungkinkah jiwa ilahiku bereinkarnasi? The film was translated and Kakak, narrated kau sudah by bangun. M Media. Yin Suamping, Ibu Lin Feng. Lin Ren saudari Lin Feng. Aku mengerti. Suyue lah yang menguras kultivasi hidupnya pada saat terakhir, mengirimkan sehelai jiwa ilahiku. Lin Feng, pemuda tertua dari keluarga Lin, dan bereinkarnasi ke dalam tubuh ini. Tingkat Ki-1, seorang tidak berguna yang bahkan tidak bisa mencapai kepala keluarga karena kasih sayang lama, mengizinkannya dan nona muda tertua untuk menikah dan menjadi menantu yang tinggal serumah. Tapi pada malam pernikahan, dia malah menyelinap ke kamar Nyonya Su, mencoba melakukan sesuatu yang tercela. Uji coba 8 keluarga besar sudah dekat. Dia malah pada saat krusial ini melakukan hal seperti ini. kau memfitnah kakakku. Pemilik asli tubuh ini ternyata diganggu seperti ini. Sekarang 7 meridian dan 8 salurannya lumpuh. Aku akan mencoba memasuki laut kesadaran agar tubuh ini pulih. Ini adalah laut kesadaranku. Lautan kesadaran. Sangat bagus. Membuka laut kesadaran. Maka aku bisa menggunakan jiwa ilahi dari kehidupan sebelumnya. Kekuatan spiritual yang tersisa. Untuk memperbaiki meridian. Dan mendapatkan kembali vitalitas. Kakak, Fenger, Meridian anak ini, bukankah semuanya terputus? Apa yang perlu ditakutkan bahkan jika meridiannya pulih? Itu hanya sepotong sampan yang lebih lemah dari tingkat pertama pemurnian Ki. Biarkan mereka merasakan kekuatan tingkat ketiga pemurnian Ki. Bagaimana ini mungkin? Bahkan seseorang yang lebih lemah dari tingkat pertama pemurnian Ki, sepotong sampah. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Mereka yang menindas keluarga Linku harus mati. Lin Feng, kau berani menyentuh kami. Kami akan kembali dan melaporkannya. Dan kepala keluarga kami akan membunuh seluruh keluargamu. Berisik. kepribadiannya sepertinya juga telah berubah. Fenger, Ibu. Ibu, kau baik-baik saja. bodoh. Keluarga Su sudah sangat kuat. Sebelum mereka tiba, cepat, kau harus melarikan diri. Ibu, dengan kultivasiku saat ini, menghadapi mereka yang di atas tahap pemurnian Ki, masih terlalu sulit. Aku harus mencari cara untuk meningkatkan kultivasiku. Lin Feng,
Suara ini, sepertinya, berasal dari laut kesadaranku. Siapa itu? Film was translated Siapa yang and ada di laut narrated kesadaranku? by M. Lin Feng. Kau sudah tiba. Naga lilin primordial. Kau ternyata berinkarnasi bersamaku. Tidak buruk. Setelah rohku tersegal ke dalam tubuhmu, ia mengikutimu untuk berinkarnasi di sini. Kalau begitu, itu sempurna. Aku akan memurnikanmu di sini. Untuk membantuku meningkatkan QLT fasiku. Punya sedikit simpatikan. Aku hanya sehelai sisa jiwa. Bagaimana kalau begini? Kau biarkan aku tinggal di sini, dan sebagai gantinya, aku bisa membagikan milik klan naga, metode kultivasi kepadamu, dan teknik terkuat klan naga, seni langit pemakan primordial. Seni menelan langit primordial. Teknik tingkat dewa klan naga. Dikabarkan menelan segalanya. Memurnikan segalanya. Bahkan kultivasi bisa ditelan. Untuk kugunakan, kau bersedia memberikannya padaku. Sekarang roh kita menyatu. Apa bedanya kita? Tidakkah kau ingin kembali ke alam langit Kaisar Azure, dan membuat mereka yang mengkhianatimu membayar harganya? Tidak buruk. Mereka yang mengkhianatiku harus membayar harganya. Bagus. Setuju. Kakak, apa yang terjadi padamu barusan? Auramu telah menjadi lebih kuat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Karena seni menelan langit primordial, menelan segalanya. Aku akan mulai dengan menelan kultivasimu untuk mengujinya. Pendeta Tau Sangfa, Ketua Sek Awan Biru. Guyu, Master Puncak Bambu Kecil dari Sek Awan Azura. Lian, Master Puncak Bambu Besar dari Sek Awan Azura. Pil itu muncul di dunia. Leluhur Huang He dari Sek Awan Azura. Leluhur Singsang dari Sek Awan Azura. Itu muncul. Bisakah kau merasakannya? Aku menemukannya lebih dulu. Jangan berani-beraninya merebutnya dariku. Yin Wutu, klan terkemuka dari Sekte Iblis. Guru Agung akhirnya kembali. Ini akan menjadi awal penaklukan dan pembantaian Lin Fengku. Kakak. Fenger, lukamu. Igu, jangan khawatirkan aku. Aku masih aku. Anak baik. Syukurlah kau baik-baik saja. Ren L. Aku akan menggunakan ki sejatiku untuk mengaktifkan regenerasi kulitmu. Dalam beberapa hari, wajahmu akan kembali seperti semula. Kakak, kau luar biasa. King Yan, kau adalah tunangan, pemilik asli tubuh ini. Pavilion burung pipit perunggu. Karena aku telah terlahir kembali di sini, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku akan melindungimu dengan baik. Lin Feng, bukankah kau dipenjara di penjara tanpa batas? Apa yang kau lakukan? Apa yang kita lakukan? Bukankah kau sudah melihat semuanya? Aku wanita lemah. Salahkah mencari suami yang baik? Kakak Aobai, 10.000 kali lebih kuat daripada sampah sepertimu. Baiklah Lin Feng. Karena kau tidak bisa mengendalikan tunanganmu, aku akan membantumu. Kau mencari mati. Berdiri diam. Hanya kunci energi spiritual. Kau pikir bisa menjebakku? Aku sendiri menembus ke tingkat ke-9 alam pemurnian Ki. Tidak ada yang bisa membebaskan diri dari kunci energi spiritualku. Bagaimana sampah ini melakukannya? Kakak Aobai, jangan marah. Kau sudah terlalu banyak mengonsumsi beberapa hari terakhir ini. Itu sebabnya dia bisa beruntung lolos. Aku akan mengurusnya, lalu datang menemanimu. Lin Feng, sebelum kau mati, sebaiknya ku beritahu. Hari itu aku mengirim seseorang untuk membawamu ke kamar Nyonya Su. Dengan begitu, aku bisa dengan sah dan pantas menikahi kakak Aobai. Su Qingyan, kau cukup kejam. Setelah bertahun-tahun, kau masih sampah. Hari ini aku akan menghancurkanmu, semut ini. Lin Feng, karena kau beruntung selamat. Seharusnya kau bersembunyi di sudut, seperti anjing.
Sayangnya kau tidak tahu diri. Hari ini aku akan membuatmu mati oleh senjata unik keluarga suku. Tarian pusaran Tirajiok. Anak ini benar-benar mengalahkan teknik rahasia King Yan. Mungkinkah dia mendapatkan keberuntungan? Bagus. Biar aku mengujimu. Ini tidak mungkin. Kakak Yao Bai, bunuh dia. Anak ini pasti mengkonsumsi obat rahasia. Kekuatannya melonjak dalam waktu singkat. Jika kita menggunakan teknik rahasia keluarga Lem, kita juga bisa membunuhnya. Tapi kompetisi uji coba akan diadakan dalam 3 hari. Ini akan segera dimulai. Aku tidak bisa menghabiskan energiku. Untuk ini, Lin Fan, perjuanganmu denganku di sini tidak ada artinya. 3 hari dari sekarang adalah pertemuan uji coba 8 keluarga besar. Apakah kamu berani bersaing denganku di depan semua orang? Mengapa aku tidak berani? Pada saat itu, jangan berani menjadi pengikut. Kata-kata itu persis seperti yang ingin kukatakan padamu. Kakak Ao Bai. Lin Feng. Tolong, bisakah kau memaafkanku? Jika kau bersedia, aku masih bisa menjadi tunanganmu. Di mataku, kau tidak lebih dari wanita jahat yang tidak berharga. Kita tidak bisa kembali. Keluarga Leng. Terima kasih ayah, atas bantuanmu. Lin Tianshan, Grandmaster Aliansi Bela Diri. Aku telah terus-menerus menembus 3 alam, mencapai tingkat ketiga alam pembentukan fondasi. Aku mengonsumsi milik keluarga Lem, eliksir yang terkumpul selama hampir 100 tahun, dikombinasikan dengan teknik rahasia. Untuk mencapai hasil saat ini, kali ini 8 keluarga besar. Pertemuan uji coba. Utusan dari Sekte Awan Azuri juga akan datang. Hanya kemenangan yang diizinkan, bukan kekalahan. Aku harus mendapatkan token giok rekomendasi utusan. Ayah tenang saja. Hanya dalam 3 hari, Lin Feng itu tidak mungkin membuat terobosan signifikan. Lin Feng, aku akan mendahului semua orang, memutuskan meridianmu, dan melumpuhkan kultivasimu. Membuatmu memohon belas kasihan di hadapanku seperti anjing. Pertempuran di majelis uji coba dalam 3 hari pasti akan mengumpulkan para jenius. Aku harus lebih meningkatkan kekuatanku. Lin Feng, seni api berkobar primordial adalah ras naga. Teknik tingkat tinggi itu bisa mengubah energi spiritual menjadi api yang berkobar. Dikultivasi hingga alam Mahayana, seseorang bisa mengeluarkan api dan menjadi tak terkalahkan. Apa yang telah hilang dariku? Aku akan mengambil kembali setiap hal. The film was translated and narrated by M Media. Turnamen ujian. Tetua Agung Aliansi Seni Bela Diri. Aku adalah Aliansi Seni Bela Diri, Tetua Agung. Selamat datang semuanya di pertemuan akbar uji coba 8 keluarga besar demi keadilan dan imparsialitas kompetisi ini. Kami merasa terhormat telah mengundang beberapa juri untuk memimpin yang masing-masing adalah Binwa Divin Desolat, Tetua Alkemis Agung Yao, Master Yao, Tetua Alkemis Agung Yao dari Benua Ilahi Terpencil. Pemimpin Aliansi Seni Bela Diri, Lin Tianshan, Grandmaster Leng, serta utusan Sek Awan Azura, Master Guyu. Mengapa penampilannya sangat mirip dengan Suyul? Benar sekali. Laju aliran waktu dan ruang di alam surgawi Kanghuan sangat berbeda dari alam fana. 1 hari di surga, 10 tahun di dunia. Mungkinkah dia adalah Suyul, reinkarnasi jiwa? Master Guyu datang secara pribadi. Ini adalah kesempatan langka. Murid muda yang berpartisipasi dalam uji coba harus tampil dengan baik. Mungkin mereka bisa dipilih oleh Sekte Awan Azuri. Setiap keluarga telah mengirimkan yang paling menonjol murid untuk berpartisipasi dalam uji coba. Tahun ini 6 keluarga sudah mendaftar. Keluarga Su abstain. Apakah ada yang dari keluarga Lin yang berpartisipasi? Keluarga Lin yang penuh sampah selama 3 generasi itu telah abstain selama 3 tahun berturut-turut. Kurasa tahun ini akan sama saja. Meskipun begitu, mereka masih menduduki tempat di antara posisi 8 keluarga besar. Benar-benar tidak tahu malu. Kami menahan diri. Tepat sekali, tepat sekali. Dan mereka masih ingin menang. Dengan sampah dari keluarga mereka itu jelas tidak mungkin. Tunggu, saya mewakili keluarga Ling dalam kompetisi ini. Lin Fan berani datang berpartisipasi dalam pertemuan uji coba. Orang ini
secara alami tidak mampu mengolah sepotong sampah. Keluarga Su dengan baik hati membiarkannya menikah ke dalam keluarga mereka. Pada malam pernikahannya, dia bahkan mencoba mencabuli Nyonya Su. Hari ini, kau masih berani berdiri di sini. Dasar binatang. Tunggu, biarkan saja dia berpartisipasi. Kamu akan melihat kebenarannya nanti. Baiklah, aku adalah aliansi seni bela diri. Seleksi bakat, tidak memihak dan adil. Selalu adil dan jujur. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Uji coba ini dibagi menjadi tingkatan surga dan bumi. Hutan belantara surgawi agung. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 8 level. Murid-murid muda berpartisipasi dalam uji coba. Tunjukkan saja gerakanmu. Aku akan menilai kekuatan dan levelmu. Aku akan maju duluan. Fan Chuan adalah murid paling berbakat di antara generasi muda keluarga Feng dan juga seorang kultivator pedang langka. Dikatakan, kultivasinya sudah menembus ke tingkat ke-9 alam pemurnian Qi dan akan mencapai alam pembentukan fondasi. Dia adalah salah satu favorit untuk memenangkan tahun ini. Murid Fang Chuan, silakan. Fang Chuan akan segera mencapai alam pembentukan fondasi. Kekuatannya memang mengesankan. Apel, Tetua Agung sudah bisa memproyeksikan Qi sejatinya keluar. Setidaknya dia sudah mencapai level ke-6 alam pembentukan fondasi. Kecepatannya cukup. Pukulannya kurang bertenaga. Tingkat bumi kelas A. Hanya tingkat bumi kelas A. Penilaian tahun ini sangat ketat. Terlalu ketat. Selanjutnya, Murid Morongfa. tingkat misterius kelas B. Tingkat bumi kelas D. Selanjutnya, Ini giliranku. Tetua Agung silakan. Aku mengerti, ternyata dia. Keluarga Leng telah menghasilkan seorang jenius luar biasa. Orang ini di usia muda sudah menguasai keterampilan bela diri tingkat misterius. Mungkinkah dia benar-benar putra suci 9 naga? Tangan penutup langit primordial. Bahkan berdiri, pada jarak sejauh itu, aku bisa merasakannya. Energi yang begitu kuat. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Dikatakan bahwa kali ini, utusan dari Sekte Awan Azure datang khusus untuknya. Dia memang memiliki kualifikasi ini. Aku tidak sebaik dia. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. pada usia semuda itu, memiliki kekuatan seperti itu. Peringkat surga B. Peringkat surga B. Terima kasih Tetua Agung. Seperti yang semua orang tahu, peringkat surga sebenarnya sudah dalam pertemuan uji coba, evaluasi tertinggi, peringkat surga A, hanya untuk mendorong murid-murid dari setiap keluarga bahwa peringkat ini didirikan. Belum ada yang pernah mencapainya. Selamat, Grandmaster Lin. Tetua Yao, Anda terlalu baik. Keluarga Lin telah menghasilkan seorang luar biasa, jenius. Lin Fan, jangan kira aku tidak tahu bahwa sebelumnya untuk menghadapiku, kamu menelan obat rahasia. Kultivasimu di masa depan akan sulit maju bahkan setengah inci, sementara masa depanku yang cerah baru saja dimulai. Inilah celah antara kau dan aku. Kau tidak tahu tempatmu. Sampah ini benar-benar naik. Tidak tahu tempatnya. Keluarga Lin telah menghasilkan sampah selama 3 generasi, terutama yang bernama Lin Feng itu. Level pertama kondensasi Qi, bahkan tidak bisa mencapai level pertama kondensasi Qi. Sampah hanya punya banyak trik. Lin Feng, cepat turun. Turun. Mulai. Mohon bimbingannya. Perwakilan keluarga Lin datang. Sampah lain. Tetua Agung bahkan tidak mengaktifkan perisai gang surgawi. Ini adalah terhadap keluargamu penghinaan terbesar. Anak ini, pukulan yang sangat berat. Jika aku tidak mengaktifkan tepat waktu dan sepenuhnya memblokir serangan itu, aku hampir saja kehilangan muka di depan begitu banyak orang dan mempermalukan diriku sendiri. Kultivasinya sepertinya telah meningkat lagi.
Tetua Agung. Nampaknya telah menggunakan kekuatan penuhnya hanya untuk memblokir serangan Lin Feng. Tetua Agung Haya tidak bersiap sebelumnya, terkejut dan karenanya dimanfaatkan. Selanjutnya, dia tidak akan seberuntung itu. Tidak perlu. Majulah, nak. Kalau begitu, saya tidak akan menolak. Lihatlah cepat, Penatua Agung, perisai dan surgawi sedang hancur. Ini terlalu menentang surga. Perisai dan surgawi telah retak. Apa yang terjadi? Perisai Gang Surgawi Penatua Agung benar-benar hancur. Bagaimana ini mungkin? Benar sekali. Grandmaster Lin. Apakah ini orang yang kau sebut sampah? Penatua Yo, kau dan aku sama-sama orang yang sudah melihat dunia. Jangan kehilangan muka di depan para junior. Tidak perlu. Aku tidak menyangka. Generasi muda benar-benar memiliki jenius seperti ini. Peringkat surga tingkat A. Peringkat surga tingkat A. Ini adalah peringkat yang belum pernah diberikan sejak sidang uji coba dimulai. Sungguh mengesankan. Peringkat surga tingkat A. Lin Feng, jangan kira kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya dengan mengandalkan konsumsi obat rahasia. Efek obatnya pasti sudah hilang sekarang kan? Kakak, Fenger, kau baik-baik saja. Lin Feng, aku punya beberapa keraguan tentang hasil uji cobamu di jalur kultivasi. Pertarungan sesungguhnya adalah yang terpenting. Apakah kamu berani melangkah ke arena The hidup film was mati dan melawanku? translated and Melangkah ke arena narrated hidup by mati M Media. tidak sama dengan uji coba. Itu benar. Pertarungan hidup mati sampai salah satu pihak tumbang. Benar sekali. Lepaskan. Jangan gegabah, mereka memprovokasimu. Fenger, Jangan khawatir. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Lin Feng, melangkah ke arena hidup mati bukanlah permainan anak-anak. Jika aku tidak hati-hati nanti dan tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Begitu di arena hidup mati, cedera secara alami tidak dapat dihindari. Kau tidak perlu menahan diri. Lakukan saja gerakanmu. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Tadi malam, kakakmu datang mencariku. Bagaimana kamu mempertimbangkannya? bisakah kau benar-benar menjamin bahwa selama aku menikah dengan keluarga Lan, kau akan mengampuni kakakku? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Malam ini, aku ingin kamu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana kakakmu melayaniku? Seni es mendalam bayangan angin. Ini adalah teknik rahasia tingkat tinggi dari keluarga Ling. Kesulitan kultivasinya sangat tinggi. Lagi pula hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang bisa menguasainya. Bagi Ling Abai di usia ini, untuk benar-benar bisa mengendalikannya sampai sejauh ini. Tidak sia-sia aku menghabiskan 100 tahun akumulasi, bahan surgawi dan harta duniawi, untuk Abai. Semuanya sepadan. Lin Feng, kau menghancurkan hidupku. Hari ini aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Bagaimana kau mati? Untuk benar-benar perlu menggunakan milik keluarga Len. Teknik rahasia tingkat tinggi untuk menghadapimu. Sungguh sia-sia. Tapi ini akan segera berakhir. Fenger, Dia benar-benar menghindarinya. Bagaimana itu mungkin? Kecepatan seperti itu. Mungkinkah dia juga mengolah teknik gerakan? Apa gunanya menghindar? Dia akan terbunuh cepat atau lambat. Teknik macam apa? Ini miliknya. Sangat cepat. Lin Feng, apakah kamu hanya akan berlari-lari? Seperti lalat tanpa kepala. Apakah kamu berani menghadapiku secara langsung? Pedang penghancur bulan es beku? The film was translated and narrated by M Media. Tidak bisa dipercaya. Menghadapi rahasia Lang Aobei, Lin Feng tidak hanya tidak roboh, masih bisa melawan. Tapi sebelum mati, berjuang. Lang Abai dipukuli oleh Lin Feng. Aku tidak bermimpi. Bagaimana ini mungkin? Lin Feng, kamu memaksaku melakukan ini. dia curang.
Dia curang. Grandmaster Lane. Kontes hidup dan mati. Perhatikan keadilan dan kejujuran. Mengapa Tuan Muda Ling bisa membawa eliksir pedang ke atas panggung? Pertarungan hidup dan mati. Tidak ada aturan khusus. Siapa yang tidak bisa tahu? Menggunakan pil obat. Dasar sampah rendahan. Lawan aku sampai mati. Apakah kamu pantas? Biarkan kamu melihat. Kekuatan asliku. 9 lapisan beku. Langit. Lang Aobei, pada saat ini meletus. Tidak kurang dari tahap pembentukan fondasi. Kekuatan 9 kali lipat. Dan Lin Fen baru saja menembus tahap pembentukan fondasi. Ini berbahaya. Lang Aobei, aku akan membiarkanmu melihat jarak di antara kita. Seni api berkobar primordial. Mata berapi ini. Setidaknya alam jin dan tingkat kultivasi dari tingkat 1 ke atas. Untuk bisa menanggung. Mengapa? Muncul di baru saja menembus situasi suram pada para murid. Satu yin dan satu yang berlanjut. Konflik yang konstan. Bahkan aku tidak tahan. Apakah ini benar-benar hanya pertemuan uji coba? Dua monster yang sangat kuat. Ini tidak mungkin. Grandmaster Leng, kau dan aku sudah melihat orang yang berpengalaman. Jangan kehilangan muka di depan generasi muda. Lin Feng ini menarik. Kak, kau sangat tampan. The film was translated Aku telah menghancurkanmu. and narrated by M Media. Hati-hati. Seni menelan langit primordial. Mengapa kultivasiku menurun? Ayah. Berhenti. Kakak, Fenger. Apel. Aku memukulnya dengan sekuat tenaga. Dia tidak terbunuh. Lin Tianshan, kontes hidup dan mati dimulai. Tidak ada yang bisa mengganggu. Sebagai pemimpin kau adalah yang pertama melanggar aturan. Kau tidak takut keluarga Leng menjadi bahan tertawaan dunia. Anak ini kejam. Itu juga merusak The film kultivasi was anakku. translated Pasti akan and tetap di dunia. narrated by M Ini Media. adalah bencana. Harus dihukum berat. Baru saja putramu. Ketika kamu di atas angin, mengapa kamu tidak mengatakannya? Dia kejam. Wajah Grandmaster Leng lebih tebal dari pantat. Kau. Jelas Leng Aobei barusan. Kamu harus menghancurkanku dulu. Tidak bisakah aku melawan? Dan kamu sendiri yang mengatakannya. Kompetisi. Pasti akan ada kerusakan di atas panggung. Bagaimana? Apakah perkataanmu hanya omong kosong? Kekuatan tempur anak ini tidak buruk. Sekarang terhadap keluarga Len, dia menyimpan kebencian di hatinya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi bencana besar. Bahkan jika dia menimbulkan kemarahan publik, dia harus dihilangkan. Bagaimana? Grandmaster Leng. Apakah kamu mencoba mencari alasan lain untuk menyingkirkanku? Benarkah begitu? Mengapa kamu tidak mengatakannya dengan lantang? Biarkan semua orang mendengarnya. Grandmaster Leng tidak akan melakukan ini kan? Aku curiga kali ini. Kompetisinya tidak adil. Kau curang. Kakakku jujur dan lurus hati. Mengapa menang dianggap curang? Putramu diam-diam mengambil. Saat dia mengambil pil obat, mengapa kamu tidak mengatakan dia curang? Tepat sekali. Apa yang kamu lakukan? Aku akui kau punya kekuatan. Tapi untuk berpikir bersaing dengan orang tua ini, terlalu dini. Orang tua ini, hari ini akan mengambil tulang-tulangmu dan menghancurkannya satu persatu. Mengubahmu sekali lagi menjadi orang tak berguna yang lebih buruk dari babi atau anjing. Ini buruk. Tekanannya terlalu kuat. Tubuhku tidak bisa bergerak. Apakah ini tahap inti emas? Kekuatan tingkat pertama. Menghadapi seseorang yang lebih tinggi dari diri sendiri dengan satu alam utama seorang ahli kuat. Hasil apapun adalah lelucon. Aku pasti mati. Fenger. Kakak, Lin Qiansan berhenti. berhenti. Ini berakhir di sini. Lin Fen, jika kau mati, aku juga tidak bisa hidup sendiri. Aku baru saja memadatkan jejak, esensi sejati. Kau bisa meminjamnya untuk digunakan. Hanya saja tubuh fisikmu saat ini terlalu rapuh. Jika tidak bisa menahannya, kau akan tetap mati karena meridian yang hancur. Kalau begitu, mari kita bertaruh sekali lagi. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Lang Galeng sudah menggunakan kultivasi seumur hidupnya. Tak disangka.
Dia bisa menyembunyikannya seperti ini. Dari tubuhnya, meletus gelombang. Energi musim dingin kuno yang begitu kuat. Mungkinkah dia sudah mempelajari teknik rahasia kuno? Benar-benar mengalahkan Grandmaster Lin. Bagaimana ini mungkin? Setidaknya ada perbedaan dua. Alam utamari antara mereka. Sepertinya pertanda itu benar. Putra suci Pterodactyl pasti akan menjadi. Langit memberkati sekte awan azuriku. Venger, kakak, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Jaga diri baik-baik. Aku akan terus berkultivasi. Lin Feng, mungkin ada kesempatan kita akan bertemu lagi. Ini adalah awalmu, tapi bukan akhirmu. 10 tahun Sekte Awan Azuri. Penilaian rekrutmen murid sekali dalam 1 dekade. Sebentar lagi akan dimulai. Dengan kartu truf ini, kamu bisa melewati tahap kedua dan ketiga. Dari seleksi, langsung masuk tes sekte. Langsung masuk tes sekte. Melihat seluruh dunia kultivasi. Hanya di masa lalu ada Kaisar Abadi Lin Xianshao pada masa itu. Seseorang yang menerima perlakuan ini. Tidak disangka Lin Feng juga berhasil. Ini benar-benar patut dicemburui. Kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Sekolah Awan Azure memiliki lebih banyak kultivasi, sumber daya yang dapat membantuku meningkatkan kultivasiku. Hanya saja, setelah aku pergi, keluargaku. Tuan Muda Lin, apakah kau mengkhawatirkan keluargamu? Jika kau tidak keberatan, orang tua ini bersedia menjadi sahabatmu. Keluargamu adalah keluargaku. Ini beberapa pil pengumpul darah dan pil pelarut roh. Gunakan saat kau menyembuhkan lukamu. Terima kasih, Tetua Yao. Aku menitipkan keluargaku padamu. Penilaian murid baru akan segera dimulai. Tampil dengan baik. Ya, Guru. Penilaian murid baru kelima Sekte Awan Azure resmi dimulai. Aku adalah tetua yang memimpin. Untuk ujian ini, Tetuamu. ini adalah Guru Leiyan dari Puncak Bambu Besar. Ini adalah Guru Guiyo dari Puncak Bambu Kecil. Mereka adalah penguji utama kali ini. Kalian semua tampilkan yang terbaik. Mungkin di masa depan, kalian akan menjadi murid mereka. 10.000 tahun yang lalu, naga ilahi gurun hebat mengikuti Kaisar Agung Abadi saat berkampanye melintasi 9 langit dan 10 bumi, melewati tempat ini dan meninggalkan sehelai jiwa ilahinya. Di dalam kilin ini, formasi 3 ujian. Xiao Ibu, keturunan keluarga Xiao. Naga ilahi gurun hebat adalah keturunan klan naga purba. Garis keturunannya hanya kalah dari naga lilin purba. Meskipun begitu, di antara binatang ilahi, ia adalah keberadaan 1 dari 10.000. Tidak heran energi spiritual berkumpul di sini, dan ada aura penekan yang begitu kuat. Aturan ujiannya adalah sebagai berikut. Selama Anda melangkah ke dalam formasi 3 ujian kilin, menjalani 3 tahap ujian langit, bumi, dan manusia, semakin dekat Anda ke patung kilin di alam langit, semakin tinggi bakat Anda yang diwakili. Biarkan saya mencobanya dulu. Zhao Yibo adalah keturunan keluarga Zhao, terkenal karena gerak kakinya. Kurasa dia setidaknya bisa melewati ujian tahap bumi. Aura menindas yang dilepaskan pada saat itu tidak kurang dari tingkat ke-8 pendirian fondasi. Jika dia maju lebih jauh, itu sungguh tak terbayangkan. Jangan buang waktu. Mari kita pergi bersama. Menarik. Kilin ini cukup menarik. Sekumpulan badut di depan formasi agung kuno seperti ini. Anda hanyalah rentan. Oleh karena itu, saya masih menyarankan Anda untuk menyerah lebih awal. Agar Anda tidak berakhir seperti anjing tenggelam. Hanya mengandalkan memiliki kilin, garis keturunan kilin. Apa hebatnya itu? Minggir. Garis keturunan kilin memang luar biasa. Sepertinya juara pertama tahun ini akan menjadi pangeran pertama dari kota kilin. Ayo kita pergi juga. Angin bertiup sedikit lebih kencang, tapi tidak selebay ini kan? Aku mengerti. Aku dan naga lilin primordial. Jiwa dan roh menjadi satu, meskipun tekanan ini kuat. Tapi bagiku, itu seperti angin sepoi-sepoi. Seseorang telah melangkah ke jangkauan alam manusia.
hanya tahap manusia. Apa istimewanya itu? Paling-paling hanya murid inti? Tidak akan berarti banyak. Melangkah ke tahap bumi, bakat tingkat atas. Dipromosikan menjadi murid sejati. Tuan muda, Feng Ling hanya bisa menemani Anda sampai akhir. Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Kembalilah. Teruslah berjalan. Anak ini, secara tak terduga dengan garis keturunan Qilin, penerusnya seimbang. Apa yang masih dia coba tahan? Sekta Awan Azure. Bukan tempat di mana tingkat bawah kultivator bisa masuk. Biarkan saya tunjukkan. Apa itu kekuatan sejati? Dia meletupkan garis keturunan Qilin. Garis keturunan Qilin klan Nangon. Memang luar biasa. Dia memang punya bakat. The film was translated Setelah and memasuki area alam narrated by bumi, M Media. tekanan akan meningkat 5 tingkat. Kecuali pangeran manusia dari kota Qilin. Semua orang lain yang tidak relevan harus berhenti di sini. Ujian peringkat bumi. Bagi para murid muda ini, itu masih terlalu berat. Meskipun mereka memiliki tubuh Qilin, tidak ada pengecualian. Masih ada satu orang. Kegigihan yang tidak berarti. Dia pasti akan meledak dan mati. Tidak mungkin. Dia berhasil. Dia sudah melangkah ke area peringkat langit. Bakat ini sebanding dengan monster. Sekta Awan Azure saya belum memiliki. Satu pun muncul selama 600 tahun. Ini sama sekali tidak mungkin. Formasi 3 potongan Qilin ini pasti ada masalah. Kakak senior tidak perlu terkejut. Sesekali salah menilai seseorang juga bisa dimengerti. Adik junior jangan terlalu taiwan. Anak ini hanya berada di alam lapisan 3 pembentukan fondasi. Jika dia melangkah lebih jauh, dia mungkin ditelan oleh jiwa ilahi naga ilahi gurun hebat. Jiwa ilahi. Tuan muda, jangan melangkah lebih jauh lagi. Lin Fen, tunggu saja. Untuk ditelan sampai mati. Tuan muda, Tidak. Anak ini mulai terpengaruh oleh serangan balik jiwa ilahi naga ilahi. Serangan balik jiwa ilahi. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin kehilangan semua kultivasinya. Dan nyawanya akan dalam bahaya. kedua penguasa puncak, cepat selamatkan Tuan muda. Guru puncak Gu Yue jangan impulsif. Jika Anda bertindak sekarang, Anda akan merusak keseimbangan energi spiritual. Dan itu malah akan membahayakannya. Nah, hari ini adalah hari kematianmu. Jiwa ilahi naga ilahi gurun besar seharusnya berhubungan dengan cacing besar, berbagi asal yang sama. Aku akan mencoba menggunakan seni penutup langit primordial untuk menyerapnya. Anak bodoh, kau benar-benar berani menggunakan kekuatan fana untuk bersaing dengan jiwa ilahi naga. Sangat konyol. Lin Fen, Cacing besar, kau sudah bangun. kekuatan jiwa ilahi ini sangat bermanfaat untuk kultivasi kita. Cepat sempurnakan dia. Esensi sejati yang begitu murni. Ini benar-benar membantuku mengolah seni menelan langit primordial ke tingkat kedua. Sekarang, jika aku menghadapi Leng Tianshan, lagi aku pasti bisa membunuhnya. Ada apa ini? Auranya telah berubah menjadi 3 lapisan lagi. Dia tidak hanya menahan serangan balik dari jiwa naga ilahi, tetapi dia malah menyerap kekuatan spiritualnya. Jadikan itu milikmu. Naga bumi kekuatan surgawi di 9 langit. Naga Menggou melintasi seluruh langit. 10.000 alam tunduk. Anak ini memiliki potensi seorang kaisar agung. Dia adalah putra 9 naga. Dia adalah putra 9 naga. Cepat lihat citra suci Qilin. Dia benar-benar menghancurkan patung ilahi Qilin. Menghancurkan harta paling berharga sekte. Kejahatannya pantas dihukum mati. Tidak. Tuan muda telah mendapat masalah besar. Tidakkah kau lihat? Orang ini adalah putra suci 9 naga. Ini adalah orang yang dipanggil pilihan langit. Bukankah ini orang yang selama ini kita cari? Biarkan aku mengujinya. Nah, jika kau bisa menahan 2 pukulanku, itu akan membuktikan bahwa kau adalah orang pilihan langit. Leian, lelukan macam apa yang kau buat? Sejak zaman kuno, kapan seorang guru bertarung dengan murid yang sedang dinilai kultivasimu telah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir? Bagaimana mungkin dia bisa menahan 1 pukulan? Apa yang kau takutkan? Bakat putra suci 9 naga jauh melampaui orang biasa. Lagi pula,
Aku tidak akan menggunakan kekuatan penuhku. Tidak perlu banyak bicara lagi. Tidak bagus. Tekanannya terlalu kuat. Tidak bisa menggunakan teknik gerakan. Lin Feng, ini adalah kesengsaraan yang harus kau atasi. Tuan muda, Bukankah kau cukup mengesankan barusan? Dan sekarang? Dia cukup tangguh. Dia benar-benar bisa menahan kekuatan tigaku. Tapi dia tidak jauh dari kematian. Mengapa kau tidak memohon padaku? Jika kau memohon padaku dengan nyaman, aku bisa mempertimbangkan membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Orang sepertimu, aku lebih baik mati daripada memohon sepatah kata pun padanya. Bajingan, apa kau tahu? Leng Tianshan adalah murid sekte luarku. Kau tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Tidak burung, anak ini memiliki bakat luar biasa. Kalau begitu hari ini aku akan melihat di mana batasmu. Petir penembus langit pemakaman 6. Apa kau gila? Kau benar-benar menggunakan teknik rahasia keluarga Qin pada murid yang sedang dinilai. Kau mencoba membunuhnya. Tetuamu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Ingat ini, tahun depan pada hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Harta petir penembus tingkat. Berlututlah. Tuan muda, Lin Feng, berlututlah pada Guru Leiyan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Membuatku berlutut pada orang sepertimu. Mimpi saja. Aku lebih baik mati. Aneh, meskipun Leiyan hanya menggunakan 30% dari seni rahasia awan biru. Tapi meskipun begitu, dia seharusnya sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Mengapa dia masih bisa bertahan? kekuatan petir langit sedang diserap. Tuan muda, tubuhmu mencapai batasnya. Kalau begitu aku akan mengembalikannya padanya. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak bisa dihitung dengan benar. Guru. Guru, apa kau baik-baik saja? Bajingan. Bagaimana mungkin ada yang salah? Anak ini benar-benar menahannya. Ini terlalu berlebihan. Kami datang untuk menjadi murid. Kau membuli yang lemah. Sangat tak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Seni rahasia awan biru kekuatan 3. Tapi bahkan seorang kultivator pada tahap penyelesaian agung inti emas mungkin tidak bisa menahannya. Seperti yang dikatakan Leng Tianshan, potensi anak ini, kita harus melenyapkannya sebelum dia tumbuh sepenuhnya. Aku rasa dia belum mencapai batasnya. Ayo lagi. Lagi-lagi, terlalu berlebihan. Adik junior, apa yang kau lakukan? Kalimat itu, seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kulakukan bukan urusanmu, Kam. Bagaimana bisa? Kau demi anak ini tidak ragu untuk melawanku. Bagaimana jika aku melawanku? The film was translated and narrated by Ya Tuhan, Media. Guru Guyo sebenarnya. Untuk Tuan Muda, ingin bertarung. Guru Leiyan. Berhenti. Apa kalian mencoba saling membunuh di dalam sekte? Ketua sekte juga sudah diberitahu. Ketua sekte. Kau sudah tiba. Bocah ini terlalu sombong. Secara terbuka mengganggu ketertiban. Aku baru saja akan menangkapnya. Nah, jangan berpikir bahwa karena Guru Guiwe melindungimu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Dengan ketua sek di sini, kau tidak akan diizinkan untuk lancang. Bagaimana dengan kekuatanmu? Bagaimana dengan KSOM Bond GIM? Kemana semua itu pergi? Berlutut. Apakah kau dengar, ketua sekte? Dia menyuruhmu berlutut. Aku menyuruhmu berlutut. Mengapa aku guru? Jika aku menyuruhmu berlutut, maka berlututlah. Kau juga berlutut. Ketua sekte. Aku. Munculnya Putra Suci 9 Naga di sini adalah berkah bagi sektawan Azur kita. Namun kalian berulang kali mempersulitnya. Kalian bahkan ingin membunuhnya. Apa kalian mengkhianati sektawan Azur?
ketua sekte. Aku sesaat bingung. Dia benar-benar berlutut. Minta maaf padanya. Minta maaf. Kepadanya. Aku minta maaf atas yang tadi. Aku minta maaf. Mata anjingku meremehkan orang. Mengingat kalian menunjukkan penyesalan, aku akan menghukum kalian dengan mengirim kalian ke Departemen Pelayan untuk melakukan pekerjaan selama sebulan. Apakah pengaturan ini bisa diterima? Mari kita lakukan seperti yang dikatakan ketua sek. Mundur sekarang. Ya. Lin Feng, aku ingin menjadikanmu sebagai murid pribadiku. Mulai sekarang, statusmu akan setara dengan murid kepala. Kau akan menerima yang terbaik, sumber daya kultivasi. Apakah kau bersedia? Astaga, ketua sekte sebenarnya, secara pribadi mengulurkan tangan perdamaian. Sangat iri. Status setara dengan murid kepala. Mulai sekarang dia akan berada di bawah satu orang saja. Dan di atas semua orang lainnya. Bisa menjadi murid di bawah ketua sek, dia pasti akan menikmati yang terbaik, sumber daya kultivasi. Tapi guru Guyu, kultivasi pedang, dan teknik kultivasi primordial, memiliki hubungan simbiosis. Mereka bisa saling melengkapi. Lagi pula, jika bukan karena dia melindungiku barusan, aku pasti sudah menjadi mayat. Terima kasih atas kebaikan ketua sek. Tapi, aku sudah menjadi murid di bawah guru Guyu. Tidak mungkin, ketua sekte secara pribadi mengundangnya, dan tuan muda baru saja menolak. Sayang sekali. Ya. Sekte Awan Azur awalnya terbagi menjadi 7 cabang, tetapi telah berkembang hingga hari ini, bergabung menjadi puncak kepala naga, puncak bambu besar, dan puncak bambu kecil. Karena kau telah lulus ujian. Menurut aturan, kau boleh memilih cabang manapun. Aku tidak akan memaksamu. Terima kasih ketua sek. The film was translated and narrated Sudahkah kau by memikirkannya Media. baik-baik? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Rencana harus dilaksanakan lebih cepat dari jadwal. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang sulit dari itu? Aku telah terjebak selama 10.000 tahun. Tidak mudah untuk kembali ke dunia manusia. Aku punya banyak metode. Banyak cara. Selama Guru Leiyan bisa membantuku membuka formasi pelindung sekte Awan Azur. Masalah lainnya bisa diserahkan padaku. Monster Tuayen, kau bisa tenang jika aku yang menangani. Bagaimana kabar anak dari keluarga Leng itu? Kultivasinya terkuras oleh suatu teknik kultivasi. Awalnya, dia seharusnya menjadi lumpur. Tapi guruku adalah keberadaan yang melampaui dunia ini. Tentu saja ada cara untuk membantunya pulih. Dia cukup tampan sih. Mati seperti ini, sayang sekali. Tidak bagus, seseorang sedang memandu di Insa 10 arah, menyelimuti sekte Awan Azura. Ini adalah lonceng peringatan puncak kepala naga. Canggu memanggil kita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Ada aktivitas tidak biasa di puncak kepala naga. Aku akan pergi melihatnya. Ketua sekte. Ketua sekte. Seseorang telah menembus puncak kepala naga. Menyebabkan fluktuasi energi spiritual. Adalah untuk memancingmu ke sini. Cepat. Ketua sekte. Jiwa ketua sekte padam. Tubuh fisiknya hancur. Ki Haitol, The film was translated sejak zaman and kuno, narrated tulang-tulang by tak bertuan Media. berserakan. Hantu-hantu tua menangis. Langit mendung dan hujan lembab. Tangisan mereka memilukan. Monster Tuayen. Dulu, para ahli dari 3 sekte besar utama semuanya dikirim. Menjebakku di sumur penekan iblis. Sekarang aku melihat cahaya hari lagi. Bagaimana mungkin aku tidak menepati
Janji yang dibuat dulu. Pertama, hancurkan Shoshan. Lalu hancurkan Kunlun. Sekarang, giliranmu. Sekte Awan Azure. Sekte Awan Azure dijaga ketat lapis demi lapis. Dan puncak kepala naga, bahkan lebih lagi. Sangat dibentengi. Bagaimana kau bisa masuk? Salam, dua leluhur tua. Lian. Kau benar-benar mengkhianati Sekte Awan Azure. Orang tua canggu itu semakin bingung seiring bertambahnya usia. Dan kalian semua, kapan kalian pernah memperlakukanku sebagai seorang manusia? Berhenti bicara omong kosong dengannya. Singkirkan dia. Aku tidak bisa mengedarkan kiku lagi. Kabutnya beracun. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Aku menyebarkan bubuk penghilang roh di dalam kabut. Dalam waktu setengah jam, tidak ada di antara kalian yang akan bisa menggunakan kultivasi kalian. Ini merepotkan. Monster Tuayin, bolehkah aku bertanya, apakah aku bisa pertama-tama berurusan dengan masalah di dalam sekte? Silakan lakukan sesukamu. Terima kasih. Adik junior, selama beberapa dekade terakhir ini, aku memikirkanmu siang dan malam. Tapi kau bahkan tidak mau melihat padaku dengan benar. Mengapa kau begitu angkur? Sudah kubilang cepat atau lambat, kau akan jatuh ke tanganku suatu hari nanti. Ulangi lagi. Dan aku akan memotong lidahmu. Sifatmu tidak berubah sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Tapi aku menyukainya. Aku harus memilikimu. Aku ingin melihat bagaimana kau berubah menjadi seorang jalan. Haiwan, lepaskan dia. Pukulan bagus. Lian, kau pantas mendapatkannya. Apa yang kalian berdua orang tua terburu-buru untuk? Aku akan memberimu sesuatu yang menarik sekarang. Adik The juniormu, film was apakah kau translated benar-benar and ingin narrated menghancurkan by M wajahku? Media. Lin Feng, Guru, aku merasakan ada yang tidak beres di puncak kepala naga, dan segera bergegas ke sini. Sebelum kau melindungiku, kali ini giliranku untuk melindungimu. Aku tidak bisa membunuhmu dua kali, dan kau malah menyerahkan diri. Gurumu berada di tahap Nascan Soul, dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kau yang hanya tahap Foundation Establishment, tahap awal masih ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Aku mungkin bukan pahlawan, tapi aku pasti menyelamatkan si cantik. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Lihatlah sekelilingmu. Kau ada di dalam formasi. Menyebarkan racun dengan metode semacam ini hanyalah sesuatu yang sudah kubuang. Apa kau pikir aku tidak akan memiliki pertahanan dan hanya menerobos masuk? Anak ini sangat berhati-hati. Dia ternyata sudah bersiap sebelumnya. Meskipun begitu, dengan tingkat kultivasinya saat ini, menghadapi Lian, dia tetap tidak punya peluang menang. Benar, Lian belum menyerang. Juga, dia hanya ingin perlahan-lahan mempermainkannya sampai mati. Terakhir kali meskipun aku tahu kelemahannya, karena tingkat kultivasi terlalu jauh berbeda, masih tidak ada kesempatan. Sekarang dia masih tidak tahu bahwa aku sudah menembus ke tahap inti emas. Jika aku menggunakan kekuatan naga lilin, aku mungkin juga punya kesempatan untuk menang melawannya. Tapi kekuatan ini menguras terlalu banyak setelah digunakan. Itu hanya bisa digunakan sebagai kartu truf. Karena aku memiliki pedang Jimmy, aku akan mencoba yang baru kupelajari, seni pedang primordial. Bagus. Sangat cepat. Apa kau melihatnya dengan jelas? Anak ini menyerang dengan kejam. Hanya mereka yang benar-benar pernah mengalami hidup dan mati yang akan seperti ini. Guyue, murid ini, sudah berapa tahun dia berkultivasi bersamamu? ini adalah murid yang kuambil. Baru-baru ini. Apa? The film was translated Sekarang. and narrated by M Media. Lin Feng, Tidak bagus. Dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuh anak itu. Jika ini terus berlanjut, dia akan meledak dan mati. Bagaimana rasanya memiliki energi spiritualmu melonjak? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu segera. Aku akan perlahan menyiksamu sampai mati. Lin Feng, Karena kau mengirimiku energi spiritual, maka aku harus berterima kasih padamu. Teknik menelan langit primordial.
Lin Fen, kau belum memiliki kapasitas laut ki, tahap jiwa baru lahir. Tiba-tiba menelannya. Hanya akan menyebabkan laut kimu hancur dan kau mati. Aku telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan aku memahami satu prinsip, semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Aku harus menembus tahap jiwa baru lahir dalam satu kali. Serap untukku. Kultivasiku, bagaimana ini menguras habis? Serap lagi. Teknik kultivasi apa ini? Mungkinkah itu teknik transformasi roh? Tidak, aku sudah membaca sedikit di fragmen buku kuno. Tampaknya memiliki kemiripan dengan era purba. Ketika naga ilahi menelan langit dan energi spiritual bumi. Siapa sebenarnya orang ini? Dia membawa terlalu banyak kejutan. Tahap jiwa baru lahir. Tembus untukku. Luar biasa, dia benar-benar melakukannya. Bahkan dilihat di seluruh ras naga. Belum pernah melihatnya juga, orang gila seperti itu. Dia benar-benar selamat. Nah, kau baik-baik saja. Lin Feng, kau berhasil menembus alam jiwa baru lahir. Bagus. Sangat bagus. Saudaraku, ada apa? Fengger, ada apa ini? Aku punya firasat buruk. Lin Feng. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ran El, bawa ibu untuk beristirahat dulu. Baiklah, Guru, apa yang terjadi? baru saja fenomena aneh terjadi. Aku menggunakan teknik bintang langit untuk menyimpulkan. Seharusnya itu, manusia langit dari alam langit Kaisar Azuri akan melancarkan invasi besar terhadap Sekte Awan Azuriku. Alam langit Kaisar Azur. Apa yang pasti datang akhirnya tiba. Mereka datang untukku. Apa maksudmu dengan itu? Alasan dibaliknya rumit. Aku akan menjelaskannya sendiri kepada semua orang nanti. Tapi yang terpenting saat ini adalah mencari tahu tindakan balasan. Apa pendapatmu? Saat ini, kekuatan tempur Sekte Awan Azur lebih rendah dari alam langit Kaisar Azur. Jadi pertama kita harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan tingkat kultivasi kita sendiri. Bukan berarti kami tidak ingin meningkatkan diri. Hanya saja, berkultivasi sampai sekarang, kita semua kurang lebih telah mencapai titik buntu. Dalam waktu singkat, sangat sulit untuk menembus. Benar, tingkat kultivasiku telah berada di alam melewati kesengsaraan. Mandek selama 200 tahun. Tidak ada tanda-tanda melanggar sama sekali. Apakah kita punya kuali ping di sini? Kau juga bisa memurnikan pil. Saya tahu sedikit. Lin Feng, The film was translated bukan berarti kami and tidak percaya padamu. narrated by M. Media. Meskipun kami berdua bukan ahli pil. Kami pernah mendengar guru kami berkata bahwa menjadi ahli pil berbeda dengan menjadi kultivator. Untuk mengolah ahli pil biasa, membutuhkan setidaknya 70 hingga 80 tahun. Kau masih sangat muda. Jika kau hanya bisa memurnikan pil dasar, itu tidak akan banyak membantu untuk peningkatan kami juga. Karena dia sudah bicara, biarkan dia mencoba. Biarkan dia mencobanya. Baiklah, baiklah. Apa yang dia lakukan? Apakah kita akan menunggu setelah tungku pil sepenuhnya panas? Apakah kau bersedia menambahkan bahan-bahannya? Jelas orang pemula. Bahan-bahan harta roh ini sangat rapuh. Selagi suhu belum naik, adalah waktu untuk menambahkan bahan. Kesempatan yang baik. Jika suhu kuali pil terlalu tinggi, jangankan membentuk pil, bahkan pemurnian tidak bisa dilakukan. Seperti yang diharapkan, kan? Saat ini suhu api pil telah naik, bahan-bahan masuk. Efek obatnya seketika menguap. Vincent ini, meskipun sangat berbakat dan mengagumkan, tapi alkimia berbeda dari kultivasi. Alkimia menekankan pengetahuan yang luas dan pengalaman yang matang. Dia terlalu muda. Pil dibagi menjadi gemuk, halus, dan pola pil 4 tingkatan. Dibatasi oleh kuali pil dan bahan-bahan.
Paling banyak hanya bisa mencapai tingkat halus. Untuk sekarang hanya bisa seperti ini. Lin Seng adalah muridmu. Kenapa kamu tidak pergi duluan? Ini adalah pil Yuanyan. Tidak cocok untuk dikonsumsi wanita. Nanti saya akan membuatkan untuk guru yang cocok untuknya. Baiklah. Kalau begitu aku pergi duluan. Energi spiritual murni, terkandung dan tidak dilepaskan The film keluar. was translated Hanya menciumnya and saja, narrated akar by spiritualku M. bergetar. Meteor. Jika aku memakannya. Ya Tuhan. Aku telah berkultivasi. Sampai sekarang giaiku terblokir, membuat kultivasiku sulit untuk maju lebih jauh. Tapi satu kill ini, memungkinkanku naik 2 alam berturut-turut. Sudah menyentuh alam melintasi kesengsaraan, ambang batas kesempurnaan agung. Lihatlah dirimu. Bukankah itu hanya pil biasa? Bisakah itu masih? Aku akan makan satu dan mencoba. Sangat hangat seolah mandi di lautan bunga. Hasil pil ini setara dengan 80 tahun kultivasiku yang berat, yang telah menggangguku selama bertahun-tahun. Sering buang air kecil dan urgensi juga telah sembuh. Kita akhirnya berhasil menembus. Lin Feng, pil ini, apakah ada yang salah dengannya? Dua leluhur, mengapa kalian seperti ini? Bukan apa-apa. Mereka sudah terlalu lama ditekan dan melepaskannya semua dalam sekejap hari ini. Hanya saja, pil Yuan yang ini hanya tersisa yang terakhir. Aku bilang Siwan. Sekarang aku tidak perlu bersikap sopan lagi padamu. Siwan, apakah kamu berpikir untuk melawanku dalam pertempuran melawan sekte iblis saat itu? Jika aku tidak menyelamatkanmu saat itu, bisakah kamu masih hidup hari ini? Puan Hei, dalam pertempuran di tanah terlarang gurun besar, kamu terluka parah. Jika aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk menahan 3 kuasi, bisakah kamu melarikan diri? Guru, 2 leluhur tua, apakah biasanya seperti ini? Kedua leluhur tua awalnya dari sekte yang sama. Biasanya sebagian besar, perselisihan lisan. Tapi situasi seperti ini, masih yang pertama kali. Pil ini milikku. Kau berharap? Lin Feng, berikan pil itu padaku. Jangan dengarkan dia, berikan padaku. 2 leluhur tua. Sekarang setelah malapetaka besar sekt awan Azur mendekat, sebagai leluhur tua, sekt awan Azur, demi 1 pil. Kalian bertarung mati-matian. Apakah ini pantas? Jika kalian menyukainya, saya bisa membuatkan lagi untuk kalian nanti. Sungguh. Tentu saja. Selama kamu berpegangan erat padanya, apalagi 1 pil, 100 pil sudah di depan mata. Mengapa repot-repot memperebutkan sementara ini? Perselisihan, tidak buruk, masih kurang perspektif. Hampir meluangkan kesempatan besar. The film was translated and narrated Lin by Feng, M. kamu Meteor. benar untuk menceramahi kami barusan. Kami Reman, terlalu serakah. Mulai sekarang kita tidak hanya harus meningkatkan kultivasi kita, tapi yang lebih penting, mengolah karakter kita. Singkirkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan sesegera mungkin. Benar. Sangat baik, jika kita memiliki pil untuk membantu kita selama ini, kultivasi kita pasti akan bisa mencapai tingkat lain. Apakah kita punya tempat di sini, di mana energi spiritual sangat melimpah? Saya ingin menggunakan ini untuk meningkatkan kultivasi saya. Memang ada sebuah tempat yang memenuhi persyaratanmu. Di gunung belakang Sekte Awan Azuri, ada Guayan Emperor Shenong. Itu bisa terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Hanya saja ada banyak batasan di sana, dan tidak mudah untuk masuk. Bu Yui, kamu pergi atur pertahanan melawan musuh. Kami berdua akan menemani Lin Feng dalam perjalanan ke sana. Baiklah. Tempat apa ini? Guayan Emperor Shenlong ini awalnya adalah mata dao Kaisar Agung Abadi Lin Sensao dan Dewa Tinggi King Wu Huang Lolo menggunakan tubuh gunung ini sebagai dasar formasi untuk mendirikan sebuah formasi pengumpul roh. Seiring waktu, energi spiritual menjadi sangat padat. Tapi mata dao itu dijaga oleh 4 kuno binatang suci. Selama ratusan tahun, tidak ada yang berani masuk. Jika kamu beruntung, mungkin kamu bisa menyerap sebagian saat mereka beristirahat. Jika kamu tidak beruntung, maka nyawamu dalam bahaya. Mereka yang melanggar masuk ke guayan Kaisar Shenong akan dibunuh tanpa ampun. Tidak bagus, mereka di sini. Sudah lama aku tidak mencicipi daging dan darah manusia. 2 orang tua itu benar-benar jelek. Yang di tengah, putih dan lembut. Serahkan dia padaku. Daging orang-orang tua, asam dan pahit, tidak enak.
Mengapa mereka semua harus disisakan untukmu? Berhenti berdebat. Ambil anak itu. Potong dia menjadi 4 bagian yang sama. Dan itu saja. Astaga, naga azul, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam semuanya terkejut. Bahkan, jika hanya salah satu dari mereka, kita akan kesulitan menghadapinya. Apalagi 4 dari mereka. Sudahlah, mari kita coba dulu. Baiklah. Langit dan bumi 5 elemen. 2 kekuatan alam semesta. Hanya semut. Apa kau bosan hidup? Berani bertindak lancang di hadapan kursi ini? Berhenti melawan. Dengan kultivasimu yang sedikit, cukup untuk mengganjal gigi kami. Bahkan tidak cukup untuk celah-celahnya. Berlututlah. Enyahlah. Aura naga lilin. Jadi ini leluhur naga yang turun. Bajingan. Sepertinya kau masih mengenali abadi tua ini. Karena kita semua saling mengenal, maka seharusnya mudah untuk berbicara, kan? Kalian tidak perlu menunjukkan diri. Saya di sini untuk menyerap beberapa energi spiritual. Tidak masalah. Ini, mata Deo adalah ciptaan dari kami menjaganya untuknya. Justru untuk mencegah manusia Vaner mencuri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apakah dia manusia biasa? Jadi begitu. Mata anjing hamba ini gagal mengenali Gunung Tai. Aku akan pergi dulu. Itu nyaris saja. Lin Feng. Aku sungguh semakin sulit untuk memahamimu. Tidak bagus. Formasi pelindung gunung telah hancur. 2 orang telah menerobos masuk. Tidak ada waktu lagi. Hanya bisa menggunakan seni menelan surga primordial untuk secara paksa melahap dan meningkatkan kultivasi saya. 2 leluhur, tolong lindungi saya. Saya harus sekarang menyerap energi spiritual. Ya, Seni melahap langit purba terlalu mendominasi. Jumlah yang begitu besar, energi spiritual yang mengalir masuk ke tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Waktu mendesak. Saya tidak bisa mengkhawatirkan itu lagi. Semoga pil pelindung jiwa ini bisa membantu saya melewati malapetaka ini. Ketua Guyu. Formasi pelindung gunung telah ditembus. Tingkat konfrontasi ini. Kau sama sekali tidak bisa campur tangan. Sampaikan perintahku. Semua murid, pergi ke gunung belakang untuk berlindung. Bagaimana denganmu? Aku akan pergi memblokir celah dalam susunan pelindung gunung. Tahan selama mungkin. Feng Ling bersedia menemanimu untuk melindungi Sekte Wan aja. Jika aku mati dalam pertempuran, kau akan menjadi Ketua Sekte Awan Azuri. Teruslah hidup. Ini adalah perintah. Ya, Langit memiliki dewa surgawi. Bumi memiliki dewa bumi. Makhluk surgawi turun. Manusia fana mundur. itu kau. Jati jiwa ilahimu berinkarnasi di sini. Itu bagus juga. Tidak perlu mencari mereka satu persatu. Di tubuhnya ada kekuatan langit dan bumi, tersembunyi dan tidak terlihat. Hanya satu pandangan dilepaskan. Niat membunuh yang begitu kuat. Jarak antara dia dan aku terlalu besar. Alam surgawi Kaisar Azur. Permaisuri Yaoji telah tiba secara pribadi. Kalian manusia fana, mengapa tidak berlutut? Jadi kau adalah Kaisar Azuri, makhluk langit dari alam langit? Langit adalah akar dari segala sesuatu. Dan penguasa, dipilih oleh keluarga jin. Alam langit Kaisar Azur, berkuasa atas 36 langit. Apakah kau tahu apa itu alam Kaisar? Itu adalah, di luar dunia ini, alam tertinggi. Kau, kultivator alam bawah, sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Hanya semut belaka. Bahkan jika kau mencapai daun, kau hanyalah ciptaan yang rendah. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, serahkan Lin Feng. Lebih, aku masih bisa menjamin kedamaian untuk Sekte Awan Birumu. Jika tidak, tunggu saja tempat ini menjadi sungai darah. Seperti yang diharapkan targetmu adalah Lin Feng. situasinya tidak bagus. Aku ingin tahu kapan Lin Feng akan bangun. Lin Feng adalah muridku. Jika kau ingin membawanya pergi, kecuali aku mati. Sungguh menyentuh. Cepat singkirkan sampah ini. Ya, Apa yang dia lakukan? yin adalah kegelapan. Sedang berkumpul. Adalah air kerut. Merebut tubuh dengan suara Sansekerta, alat sihir ini dapat menggabungkan kekuatan yin dan yang untuk menekan semua jiwa. Kultivasinya tidak tinggi, tapi kemauan kerasnya cukup bagus. Ada apa yang membuatmu berjuang untuk bertahan?
Semakin kau melawan, semakin banyak rasa sakit yang akan kau alami. Keheningan. Gunakan keheningan untuk mengendalikan semua gerakan. Keheningan. Pikiran menjadi jernih, tubuh menjadi dingin. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, keterkejutan, kekacauan, keheningan. Semua muncul dari pikiran. Satukan pikiranmu ke dalam pedang The film Natalmu. was translated Gunakan niat pedang and untuk melawan narrated suara by sang sekerta. Media. Menarik. Sampah. Permaisuri, mohon maafkan saya. Melawan makhluk surgawi dengan tubuh fana. Sepertinya sekte awan birumu tidak sepenuhnya penuh pengikut. Tapi hanya semut belaka. Bagiku, tidak ada bedanya. Guru mengajari kami. Sekte awan azur adalah rumahku. Bahkan jika tubuh fisikku berubah menjadi abu, aku tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Bahkan jika berinkarnasi, perilakumu masih sangat menjengkelkan. Tidak bagus. Itu adalah aturan kendali waktu, benang kausalitas. Kecantikan yang luar biasa. Bersikeras mencari kematianmu sendiri. Jika kau mati seperti ini, sungguh disayangkan. Guru, saya datang terlambat. Kalian semua bawa Sezon turun. Untuk diobati, serahkan sisi ini padaku. Baiklah, Lin Feng menghadapi permaisuri. Yao Ji, apakah dia memiliki kepercayaan diri? saat ini, kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Yi Feng, benar-benar kau. Bagaimana? Kamu melihatku? Apakah kamu sangat terkejut? Aku tidak menyangka bahwa sisa jejak jiwa ilahi yang disuntikkan ke tubuh baru mendapatkan kehidupan baru. Tapi meskipun begitu, apa gunanya? Dalam waktu singkat, kau pada dasarnya tidak bisa memulihkan kekuatan tempur puncamu. Bagaimana kau bisa melawanku? Hati-hati! Tidak bagus. Lin Feng, terjebak oleh benang karma. Aku kira kau sudah menjadi sangat kuat. Tunggu sampai aku berurusan dengan orang-orang ini. Lalu aku akan kembali dan bermain denganmu. Bagi kami, dia memiliki anugerah penciptaan. Bahkan, jika kita harus mempertaruhkan nyawa tua ini hari ini, kita harus melindunginya sepenuhnya. Tidak salah, kita akan menahannya dulu. Kau bawa Lin Feng dan pergi duluan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa meninggalkannya di sini sendirian? Selama gunung hijau tetap ada, tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Cepat pergi. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah sekelompok semut. Tidak ada satupun dari kalian hari ini yang boleh berpikir untuk pergi. Aku akan membuat kalian pergi satu persatu untuk bersatu kembali di bawah tanah. Keluarlah temanku. Baru saja, kekuatan kuno padanya bertumbukan dengan karma. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Ya Ji, apakah kau masih mengingatku? Naga lilin kuno. Kau benar-benar berinkarnasi ke dalam tubuhnya. Ini adalah milik Kaisar Agung 10.000 zaman. Pedang Jemia. Niat pedang. Benua terpencil. Sedang bergetar. Alam apa yang sebenarnya dia? Tembus. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar bisa bersaing dengan makhluk surgawi. Aku juga tidak bisa melihatnya. Ada apa ini? Mengapa aku merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya? Katakan padaku langsung. Jika aku melawannya, aku akan mati. Apakah ini ilusiku? Yao Ji, mengapa kamu berkultivasi? Berkultivasi dengan rajin. Bukankah hanya untuk membebaskan diri dari semua batasan dan melakukan sesuka hati? Kultivasi menekankan, tanpa perselisihan dengan dunia. Dao ada di dalam diri. Jauhi pikiran ilusi. Jauhi pikiran jahat. Jauhi diperbudak oleh hal duniawi. Hati sastra yang sia-sia. Apa yang kamu sebut melakukan sesukamu? Itu adalah iblis. Pada akhirnya tidak bisa menaklukkan dunia. Pada akhirnya, kamu hanya mendapatkan kebebasan palsu. Menipu diri sendiri. Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Hanya berdasarkan kondisimu sekarang. Apa yang bahkan bisa kau lakukan? Jangan khawatir. Kali ini aku tidak akan mudah membunuhmu. Aku ingin kau menderita semua siksaan. Jadi kau bahkan tidak punya kesempatan untuk mati. Satu energi kebenaran langit dan bumi. Musim semi yang luas dan abadi. Iblis Dewa Buddha. Dua gua. Menangis di seluruh langit dan alam semesta.
Menarik. Seperti yang diharapkan dari mantan. Pemimpin 9 langit. Kau benar-benar mengalahkan. Klonku, datanglah. Aku akan menunggumu di alam surga Kaisar Aja. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Jika kau ingin pergi ke alam langit Kaisar Azuri, aku bersedia pergi bersamamu. Lin Feng, jika kau tidak keberatan, aku akan mengikuti dan melayanimu seumur hidupku. Baiklah, mari kita pergi. Terobos ini.